Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Iqbal Muhammad Zafar, NPM 1920506163, kelas D, jurusan Ilmu Komunikasi 2019 FISIP Unpas. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan karya ilmiah saya dalam tugas penulisan dan presentasi ilmiah. Ya, dengan judul Berbagai Kehidupan Seksual di Penjara Indonesia. Realita kehidupan seksual di penjara Indonesia itu sangat beragam. Dari penyimpangan seksual atau jual belinya, dan apa fakta sebenarnya yang ada di penjara Indonesia. Dengan kata kunci sebagai berikut, yaitu seksual, penjara, Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Latar belakang masalah yang saya angkat adalah penelitian ini dilakukan karena peneliti itu sendiri ingin mengetahui bagaimana kehidupan seksual di penjara Indonesia. Melihat dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah apa fakta kehidupan seksual di penjara Indonesia. Yang kedua, yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama adalah Lembaga Pemasyarakatan atau yang bisa disingkat dengan Lapas atau LP, yaitu adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan yang butuh dibina agar menjadi lebih baik kembali saat keluar di masyarakat, atau bisa disebut juga dengan penjara. Yang kedua adalah penyimpangan di lapas laki-laki. Di lapas laki-laki ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti homoseksual atau apapun. Biasanya korbannya adalah warga binaan yang baru masuk dengan tampilan fisik yang cukup menarik seperti kurus, muda, putih, ganteng. Itu justru ditarik para narapidana yang sudah lama atau dijagokan untuk menjadi bahan seksual mereka. Yang ketiga ada penyimpangan di lapas perempuan. Sama seperti di lapas laki-laki, di lapas perempuan juga seperti itu jadinya. Dan kegiatannya juga hampir-hampir sama. Yang keempat ada bisnis seks di penjara. Bisnis seks ini melibatkan antara narapidana, sipir atau penjaga narapidana itu sendiri, dan wanita-wanita yang menjual dirinya. Atau bisa disebut dengan hal yang lainnya. Bisnis ini sangat melibatkan semuanya. Adanya kerjasama dan koneksi antara satu sama lain itu menjadikan bisnis ini menjadi tetap lancar. Dan berita baiknya, ada lapas Republik Indonesia yang sudah mempunyai bilik asmara. Nah, maksud saya di poin nomor 5 ini adalah di lapas Republik Indonesia ini telah ada bilik asmara untuk para narapidana yang sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai suami. Jadi mereka melakukan kegiatan hubungan seksual saat keluarganya menengok, suami atau istrinya menengok, dia bisa melakukan kegiatan itu dengan tenang tanpa zina dan dosa. Metode yang ketiga, metode yang saya ambil adalah kualitatif, analisis, dan terpercaya dari berita-berita online. Jadi saya menganalisis berita-berita ini dari berita online dan media-media online. Apa sih yang jadi kehidupan seksual di penjara Indonesia? Dengan sifat deskriptif dan analisis. Prosesnya adalah saya mengumpulkan berita dulu, lalu saya membacanya, mengkajinya, dibahas, lalu dipelajari. Hasilnya yaitu memang hasil dari penelitian ini adalah memang benar. Penyimpangan ini terjadi di Lapas Republik Indonesia. Dan semuanya benar. Penyimpangan di lapas laki-laki juga benar, adanya homoseksual dan lainnya. Penyimpangan di lapas perempuan juga ada, lesbian atau yang lainnya. Lalu bisnis seks juga terjadi. Bisnis seks terjadi tidak di semua penjara.
Dan yang terakhir adalah Lapas Republik Indonesia sudah mempunyai bilik asmara. Itu juga benar, tapi baru di beberapa lapas. Dan tahun ini akan dikembangkan di lapas-lapas yang lainnya agar semua lapas di Indonesia mempunyai bilik asmara. Karena menurut Menteri Menkumham, yaitu narapidana juga manusia. Jadi mereka mempunyai hasrat untuk melakukan kegiatan seksual yang seharusnya mereka lakukan tetapi tidak bisa karena mereka di penjara. Maka dari itu kita mengasih bilik asmara ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah semua ini terjadi dikarenakan hasrat seksual dari narapidana itu sendiri tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa diungkapkan. Jadi mereka melakukan penyimpangan seksual dan yang lainnya. Bisnisnya juga terjadi karena semua butuh uang. Perempuan sendiri itu pasti dia membutuhkan uang dengan menjual dirinya. Lalu narapidana yang di dalam itu mempunyai uang dan menyewa itu dengan mengkontak menelpon atau chat sipir-sipir itu. Jadi segerakanlah bilik-bilik asmara di Lapas Republik Indonesia agar penyimpangan dan jual beli seks di lapas tidak terjadi lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.